Baik, sebelumnya selamat pagi, Profesor dan juga dokter. Perkenalkan kami dari SKDB 10 yang akan menjelaskan terkait student project kami, yaitu adalah Anthocyanins as Supportive Therapy for Skin Aging, di mana kami izin untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada fasilitator dan juga evaluator kami. Untuk fasilitator kami yaitu ada Profesor Dr. Ninengah Dwi Fatmawati, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, Dokter of Philosophy. Kemudian untuk evaluator kami yaitu Dr. Ida Ayu Dewi Wiryantini, Sarjana Kedokteran Magister Biomedik. Baik, berikut merupakan anggota dari pengisian untuk student project kami, yaitu adalah anggota B10. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Amira Deswita Resliana dengan 3 digit NIM terakhir 120. Di sini saya izin menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi anthocyanin ini merupakan flavonoid pelarut air yang memberikan warna merah, ungu, dan biru pada berbagai jenis buah, sayur, dan juga bunga yang dikenal sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga fotoprotektif yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Secara molekuler, anthocyanin ini mampu menangkap radikal bebas, menurunkan ekspresi enzim perusak kolagen atau enzim MMP, dan juga meningkatkan sintesis kolagen, elastin, dan juga asam hyaluronat yang berperan untuk menjaga kekencangan dan juga elastisitas kulit. Seiring bertambahnya usia dan juga paparan faktor eksternal seperti sinar UV, polusi, serta stres oksidatif, terjadi proses penuaan yang ditandai dengan kerutan, kekeringan, penurunan elastisitas kulit, serta kerusakan jaringan dermis. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan terapi pendukung yang efektif untuk memperlambat penuaan dan melindungi kulit dari kerusakan lebih lanjut. Dengan potensinya yang tinggi dan juga berasal dari bahan alami, anthocyanin ini semakin banyak dikembangkan sebagai komponen aktif dalam produk anti-aging dalam bentuk topikal maupun oral. Oleh karena itu, penulisan ini penting untuk mendukung dan juga memperkuat dasar ilmiah sebagai pengembangan produk perawatan kulit yang alami, aman, dan juga efektif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Danindra Kansastia-Ningrum dengan 3 digit NIM terakhir 104. Di sini saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah dan juga tujuan dari penulisan student project kami. Untuk rumusan masalahnya yaitu adalah apa definisi dan juga konsep dari penuaan kulit, kemudian bagaimana struktur dan juga sifat dari anthocyanin, kemudian bagaimana mekanisme penuaan kulit secara molekuler, dilanjutkan dengan bagaimana mekanisme anthocyanin terhadap kulit yang menua, lalu bagaimana efek fotoprotektif dari anthocyanin, dan yang terakhir adalah bagaimana aplikasi dan juga potensi penggunaan anthocyanin dalam terapi kulit. Untuk tujuannya, yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu definisi dan juga konsep dari penuaan kulit, kemudian untuk mengetahui struktur dan juga sifat dari anthocyanin, lalu untuk mengetahui mekanisme penuaan kulit secara molekuler, dilanjutkan dengan untuk mengetahui mekanisme dari anthocyanin terhadap kulit yang menua, lalu untuk mengetahui efek fotoprotektif dari anthocyanin, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi dan juga potensi dari penggunaan anthocyanin dalam terapi kulit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Kantika Malini dengan 3 digit NIM terakhir 180. Izin untuk melanjutkan mengenai definisi dan juga konsep dari penuaan kulit. Penuaan kulit adalah proses biologis bertahap yang terjadi secara alami akibat faktor intrinsik seperti genetika, stres oksidatif, dan perubahan hormonal. Faktor-faktor ini menyebabkan penurunan regenerasi sel dan perubahan struktur kulit seiring bertambahnya usia. Selain itu, penuaan juga dipercepat oleh faktor ekstrinsik, terutama paparan sinar ultraviolet, radiasi inframerah, polusi, dan bahkan cahaya biru dari perangkat elektronik. Semua faktor ini dapat merusak lapisan epidermis dan dermis sehingga elastisitas kulit menurun. Secara histologis, kulit yang menua menunjukkan penipisan epidermis, perubahan susunan kolagen, dan kerusakan serat elastin. Dalam konsep modern, stres oksidatif dan peningkatan ROS berperan besar karena dapat mengaktifkan enzim MMP yang merusak matriks ekstraseluler. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa cahaya biru memicu ROS, inflamasi, dan penurunan sintesis oksigen di kulit, sehingga menjadi faktor penting pada era penggunaan gadget. Selain itu, mekanisme seperti inflammaging, gangguan fungsi mitokondria, pemendekan telomer, serta aktivitas reseptor AHR juga ikut mempercepat penuaan. Terakhir, gaya hidup seperti pola makan, kebiasaan merokok, dan paparan UV yang berulang memiliki peran besar dalam mempercepat atau memperlambat proses penuaan kulit.
Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan struktur dan juga sifat dari antosianin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Brahmantianandin Pakistan dan tiga digit NIM terakhir 026. Jadi yang pertama terkait dengan strukturnya, di mana untuk visualisasi struktur antosianin dapat dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Di mana pada dasarnya antosianin itu merupakan zat warna alami golongan flavonoid dengan struktur 3 atom karbon yang diikat oleh sebuah atom oksigen yang menghubungkan dua cincin aromatik benzena yang ini terletak pada rantai utamanya. Dan pada dasarnya untuk struktur dasar antosianin itu adalah 2 fenil benzofilerium dan juga garam flavium. Dan pada dasarnya antosianin itu ada banyak jenisnya, seperti misalnya pelargonidin, cyanidin, delphinidin, leonidin, dan juga petonidin serta malvidin. Dan pada dasarnya setiap jenis dari antosianin itu dibedakan oleh gugus R3 aksen dan juga R5 aksen. Jadi apa sih gugus R3 aksen dan R5 aksen? Itu merupakan gugus substitusi yang terbentuk dari pigmen cyanidin dengan penambahan ataupun pengurangan gugus hidroksil, posisi gugus hidroksil yang berbeda, metilasi gugus hidroksil, nomor dan juga lokasi gula yang terikat pada molekul, serta asam alifatik atau asam aromatik yang menempel pada rantai tersebut. Nah, ini merupakan hal yang dapat mempengaruhi juga dari warna yang diekspresikan oleh antosianin dan juga dapat mempengaruhi kestabilannya. Kemudian terkait dengan sifat dari antosianin, pada dasarnya antosianin itu bersifat dapat larut dalam air. Maka dari itu dia banyak digunakan sebagai bahan pewarna. Dan antosianin ini merupakan senyawa yang tidak stabil, di mana kestabilannya dipengaruhi oleh suhu. Dia cenderung lebih stabil pada suhu 40 derajat Celcius, kurang dari 40 derajat Celcius. Kemudian untuk pH-nya dia stabil di pH 2. Pada cahaya dia cenderung akan mengalami fotodegradasi apabila terkena cahaya seperti misalnya sinar UV, dan juga dia sensitif terhadap keberadaan enzim. Di mana pada dasarnya apabila terdapat enzim oksidatif dapat mengoksidasi antosianin menjadi senyawa yang tidak berwarna ataupun yang berwarna coklat. Dan pada dasarnya terkait dengan warna antosianin itu juga dipengaruhi oleh pH-nya. Pada pH rendah antosianin itu akan berwarna merah karena dia mengandung kation flavilium pada rantai dasarnya. Nah, antosianin ini tidak hanya digunakan sebagai zat pewarna dan juga bersifat sebagai antioksidan sehingga sering digunakan sebagai salah satu agen antioksidan. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Komanggung Cendika Putri dengan digit NIM terakhir 008. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme penuaan kulit secara molekuler. Penuaan kulit merupakan suatu proses multifaktorial yang dipicu oleh banyak mekanisme, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik itu adalah karena biologis ataupun karena berjalannya waktu, dan juga ekstrinsik itu terutama paparan sinar UV yang meningkatkan radikal bebas atau ROS dan memicu oksidasi lipid protein DNA, aktivasi jalur inflamasi, serta peningkatan MMP yang merusak kolagen dan elastin sehingga melemahkan matriks ekstraseluler atau SCM. Pada tingkat seluler, kerusakan DNA, disfungsi mitokondria, dan stres oksidatif mendorong sensensi sel dengan penutup sekresi proinflamasi atau SISP yang memperburuk degradasi dari SIM. Sementara pembentukan IGS dan perubahan jalur persinyalan seperti TGF-beta, IGF-1, MTR, dan NRF2 ikut menurunkan sintesis kolagen dan regenerasi jaringan. Berbagai intervensi telah dikembangkan untuk memperlambat proses ini, termasuk antioksidan, inhibitor, MMP, retinoid asam hyaluronat, modulasi jalur persinyalan, serta pendekatan baru seperti senolytik, xenomorphic, dan terapi eksosom. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Maxwell dengan 3 digit NIM akhir 152. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dalam presentasi ini mengenai mekanisme kerja dari antosianin, khususnya efek antioksidannya. Nah, jadi terjadinya suatu efek penuaan pada kulit itu disebabkan salah satunya akibat yang namanya ROS atau reaktif oksigen species. Nah, ROS ini akan menyebabkan stres oksidatif pada sel kulit dan juga mempercepat degradasi dari kolagen dan elastis, menghasilkan efek penuaan pada kulit. Nah, antosianin ini dapat mengurangi stres oksidatif tersebut dengan menangkap ROS dan juga dapat mencegah aktivasi dari jalur-jalur yang merusak kolagen dan elastin tadi. Nah, antosianin ini meningkatkan aktivitas enzim seperti superoxide dismutase dan glutathione peroksidase yang bekerja sebagai pertahanan antioksidan endogen kulit. Dan antosianin ini juga menghambat jalur persinyalan MAPK yang berperan dalam pemecahan protein struktural kulit serta mendukung sintesis kolagen melalui aktivasi jalur TGF-beta SMAD. Nah, jadi kumpulan dari efek-efek tersebut akan mencegah terjadinya efek penuaan pada kulit. Perkenalkan, nama saya Imadi Harapativa Sumedang dengan 3 digit yang terakhir 201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek antiinflamasi dari antosianin, di mana efek antiinflamasi ini berperan penting dalam melindungi kulit dari penuaan, di mana senyawa ini menekan jalur inflamasi NF-kB dan menurunkan sitokin proinflamasi dan mengurangi stres oksidatif yang dapat merusak dari kolagen. Pada fibroblas manusia, antosianin dari Oryza sativa terbukti menghambat fosforilasi dari IKBA serta meningkatkan kolagen tipe 1 melalui aktivasi ERK 1/2 dan juga AKT. Yang dimana bukti in vivo juga mendukung perannya, yang dimana ekstrak dari kelopak mawar yang mengandung metabolit antosianin menurunkan
MMP1 dan menjaga hidrasi kulit dan mencegah degradasi kolagen pada tikus yang terpapar UVB. Secara keseluruhan, antisianin bekerja sebagai antiinflamasi dan juga antioksidan yang membantu mempertahankan struktur dan kesehatan kulit sehingga efektif untuk mencegah penuaan akibat inflamasi maupun sinar UV. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya KDH Anissa Farsya dengan 3 digit yang terakhir 092. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari antosianin dalam stimulasi kolagen dan perbaikan jaringan. Secara molekuler sendiri, antosianin bekerja dengan menghambat aktivitas enzim perusak kolagen yaitu matriks metaloproteinase atau MMP1, MMP2 dan juga MMP9. Selain itu, antosianin juga mengaktifkan jalur sinyal TGF-beta yang merangsang pembentukan tipe 1 prokolagen yang mana merupakan komponen utama dari jaringan dermis. Untuk efeknya sendiri, penelitian terbaru menjelaskan bahwa antosianin menekan aktivasi jalur MAPK-AP1 yang biasanya meningkat akibat paparan sinar UV. Mekanisme ini mampu mencegah degradasi kolagen dan memperlambat proses penuaan kulit. Studi eksperimental lain pada model tikus yang dipaparkan UVB menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan kepadatan kolagen dan kadar hidroksiprolin yang menandakan pembentukan kolagen baru. Terakhir, teknologi modern juga seperti nano-encapsulation dapat meningkatkan stabilitas antosianin dan memperbaiki penyerapan ke lapisan kulit yang lebih dalam. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Maisten Widyarta dengan 3 digit yang terakhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek fotoprotektif dari antosianin. Seperti yang kita tahu, antosianin ini adalah pigmen alami dari kelompok flavonoid yang memberikan warna merah, ungu hingga biru pada berbagai buah dan sayuran. Senyawa ini memiliki kemampuan fotoprotektif yang kuat karena bekerja melalui beberapa mekanisme biologis yang saling mendukung. Mekanisme pertama adalah kemampuannya dalam menyerap sebagian radiasi UV sehingga mengurangi jumlah radiasi yang menembus kulit dan meminimalkan kerusakan awal pada sel-sel epidermis dan dermis. Selain itu, antosianin memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi yang memungkinkan senyawa ini menangkap dan menetralkan radikal bebas yang terbentuk akibat paparan UV. Radikal bebas tersebut jika tidak dinetralkan dapat menyebabkan kerusakan DNA, peroksidasi lipid membran sel, dan gangguan pada struktur protein kulit. Antosianin juga berperan sebagai agen antiinflamasi. Paparan sinar UV biasanya akan memicu proses inflamasi melalui aktivasi berbagai jalur dalam sel sehingga meningkatkan produksi sitokin proinflamasi dan enzim yang dapat merusak jaringan termasuk enzim perusak kolagen. Kehadiran antosianin ini dapat menekan proses inflamasi tersebut sehingga mencegah munculnya eritema, pembekakan, dan kerusakan kulit lebih lanjut. Dengan berkurangnya aktivasi enzim perusak kolagen, antosianin turut membantu melindungi struktur dermis, menjaga kekuatan dan elastisitas kulit, serta mencegah terjadinya penuaan dini akibat sinar matahari. Selain itu, antosianin memiliki kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan stabilitas DNA, terutama dari kerusakan yang biasanya muncul setelah paparan UVB. Kerusakan DNA merupakan salah satu pemicu utama mutasi dan perubahan fungsi sel kulit, sehingga efek protektif antosianin dalam menjaga integritas DNA sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit jangka panjang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gusti Ayu Putri Jenendraswari dengan 3 digit NIM akhir 130. Selanjutnya yaitu aplikasi dan potensi penggunaan antosianin dalam terapi kulit. Antosianin merupakan salah satu jenis flavonoid yang termasuk dalam kelompok polifenol dan dikenal memiliki kemampuan antioksidan yang sangat tinggi. Senyawa ini bekerja dengan menetralisir radikal bebas sekaligus memberikan perlindungan terhadap berbagai komponen kulit. Selain itu, antosianin mampu menghambat aktivitas sejumlah enzim yang berperan dalam merusak struktur kulit, seperti kolagenase yang memecah kolagen, elastase yang merusak serat elastin, serta hyaluronidase yang menurunkan kadar asam hyaluronat. Flavonoid termasuk antosianin memiliki potensi besar dalam aplikasi dermatologis untuk melindungi kulit dari penuaan dini, memperbaiki elastisitas, dan mempercepat regenerasi sel kulit. Paparan sinar ultraviolet atau UV menyebabkan penuaan kulit dan antosianin berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang membantu memperbaiki kerusakan dan menurunkan stres oksidatif pada kulit. Baik, saya Nilus Cinta Chandra Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 050. Saya akan menyimpulkan dari pembahasan student project dari SGD BIN 10. Jadi, antosianin atau ACNS merupakan suatu flavonoid alami dengan aktivitas antioksidan dan juga antiinflamasi yang mampu melindungi kulit dari stres oksidatif, peradangan, dan juga kerusakan akibat sinar UV, yang mana sinar UV ini merupakan faktor utama dalam penuaan kulit intrinsik maupun photoaging.
Melalui modulasi jalur molekuler seperti penurunan MMP, peningkatan TGF-beta, peningkatan sintesis kolagen, elastin, dan juga asam hyaluronat, ACNS berpotensi menjaga struktur dermis, meningkatkan elastisitas, serta mengurangi kerutan. Meskipun bukti manusia masih terbatas karena variabilitas dosis, metabolisme, dan stabilitas kimia ACNS yang bervariasi, sehingga menunjukkan berbagai studi menunjukkan hasil yang menjanjikan, baik melalui konsumsi oral maupun aplikasi topikal. Nah, dengan meningkatnya minat pada bahan alami dan juga prevalensi penuaan dini, ACNS menjadi kandidat penting sebagai terapi pendukung anti-aging, serta relevan untuk dikaji lebih lanjut guna untuk memperkuat bukti ilmiah dan juga pengembangan produk perawatan kulit berbahan alami ini. Sekian dari saya, terima kasih.